Kepada Marlin Veron Willem, Mahira Atskia, Imel Afriani, Aska, Fajar Sugito, Alen Waplau, Sari Setiani, Miskoti Hoti, Nur Mulyana Daulay, Cinta Cantika, Nina Herlina, Laila Nur, Ayu Puji, Teguh Rahayu, Kesara Nohan, Otum Lafit, Vina Fauzia, Rujak Cingur, Urip Lim, Dinar Purwaningrum, dan Ina Ani. Terima kasih sudah bergabung dengan Umbra Skal Membership. Ayu Restari seorang anak prajurit TNI Angkatan Darat. Ayahnya Kopral Kepala atau Kopka Sumaryanto dan ibunya Ratna Mardiana. Mereka tinggal di Bandung. Pada 2011, Ayu pacaran dengan prajurit kepala atau Praka Marten Priyadinata Chandra, seorang pemuda Minang kelahiran Painan, Sumatera Barat, Maret 1987. Marten lulusan pendidikan secata di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 2009 dan saat itu di Bandung sedang melanjutkan pendidikan di Pusat Pendidikan Artileri Medan atau Pusdik Armet. Ayu dan Marten kemudian menikah pada November 2012 di KUA Dayeh Kolot, Bandung dan dilanjutkan dengan menikah resmi di Kesatuan. Pada 2013, Azahra, anak perempuan mereka, lahir. Sejak awal pernikahan Marten dan Ayu tidak harmonis, selalu cekcok. 5 tahun setelah menikah, yakni pada 2017, Praka Marten pindah tugas ke Komando Resor Militer atau Korem 023 Sibolga, Sumatera Utara. Sedangkan sang istri Ayu dan sang anak Zahra tetap tinggal di Bandung. Seolah bujangan, Marten yang tidak happy dengan pernikahannya di Sibolga mulai mencari teman wanita lewat medsos. Pada Maret 2018, dia berkenalan dengan Samaria Simatupang dan 8 bulan kemudian di bulan November, dia berkenalan dengan sahabat Samaria yang bernama Winda Simanjuntak. Winda seorang tenaga honorer di Dukcapil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah. Kepada Winda saat itu Marten mengaku dirinya lajang. Keduanya pun berpacaran, begitu intim layaknya suami istri. Namun kemudian Winda tahu ternyata Marten sudah beristri dan punya anak. Winda marah. Namun Marten menenangkan dan bilang hubungan pernikahannya tidak harmonis dan dalam waktu dekat dirinya akan menceraikan sang istri. Sementara itu Ayu yang tinggal di Bandung gelisah. Dia geram mendengar kabar suaminya selingkuh di Sibolga. Pada bulan Maret dan November 2019 dengan didampingi orang tuanya, Ayu datang ke Sibolga melaporkan perselingkuhan tersebut ke komandan suaminya sekaligus mengajukan cerai. Namun sang komandan kemudian mendamaikan Ayu dan Marten. Pasutri itu kemudian sepakat rujuk dengan alasan demi permintaan Azahra, anak sematawayang mereka. Saat itu Marten berjanji untuk setia dan memutus perselingkuhannya. Pada Februari 2020, Ayu dan Azahra pun pindah ke Sibolga dan tinggal bersama Marten di asrama militer Aek Habil. Namun ternyata tidak ada perubahan. Hubungan pernikahan Ayu dan Marten malah bertambah buruk. Marten jarang tidur di rumah dan sering pulang pagi. Jika mereka bertengkar, Marten kerap mengancam akan membunuh Ayu. Ayu tahu Marten masih berselingkuh dengan selingkuhannya dulu, seorang wanita bernama Winda. Dia temukan foto-foto wanita itu di HP suaminya. Tentu saja Ayu tidak terima dengan sepak terjang Winda. Dia datangi kantor wanita itu di Dukcapil Sibolga, melabrak dan mempermalukannya sebagai pelakor. Suatu hari bersama seorang teman, Ayu bahkan nekat menyambangi rumah Winda. Tujuannya untuk mengambil sepeda motor suaminya yang diparkir di sana. Saat itu Winda marah dan menolak memberikan sepeda motor tersebut. Dia menegaskan tidak punya hubungan spesial dengan Marten. Yang ada, hubungan mereka hanya sebatas Marten meminjam uang padanya sebesar 10 juta rupiah. Dan sebab itulah sepeda motor Marten berada di rumahnya sebagai jaminan. Perselisihan masih terus berlanjut sebab Ayu tahu suaminya masih juga berhubungan dengan Winda.
Pada 27 Maret 2020, kembali pecah pertengkaran antara Ayu dan Winda di sebuah kos-kosan yang ternyata kos-kosan sewaan Marten. Ayu yang murka segera menelpon dan mengadu kepada Sersan Mayor atau Serma Fernando di Kesatuan. Serma Fernando segera mengirim provos ke kos-kosan Marten. Provos lalu membawa Ayu, Winda, dan Marten ke markas untuk ditanyai. Di markas, Serma Fernando menanyai Winda, "Ada masalah apa kamu dengan Ayu?" Winda bilang dia tidak terima tindakan Ayu yang seenaknya datang ke kantornya dan mempermalukan dirinya sebagai pelakor. Winda lagi-lagi membantah, "Saya dan Marten tidak punya hubungan spesial." Perselisihan tersebut kemudian diselesaikan Serma Fernando. Namun sebenarnya penyelesaian itu semu, sebab ada yang merasa otaknya sudah buntu. Kemarahan dan kebencian Praka Marten pada sang istri Ayu sudah sampai ke ubun-ubun. Otaknya sudah buntu mencari solusi tepat, sebaliknya yang ada hanya solusi cepat. Dia harus lenyapkan Ayu selamanya dari muka bumi. Tujuannya agar dirinya bisa segera bersama kekasihnya Winda. Sudah berkali-kali dia janji pada Winda untuk segera menceraikan Ayu dan menikahi Winda. Tapi kenyataannya hingga kini rencana itu tak kunjung terwujud. Cerai bukan urusan mudah sebab akan berdampak pada karirnya di ketentaraan. Bisa-bisa dirinya dipecat apalagi dia sudah ketahuan selingkuh oleh sang istri. Pada Maret 2020, Marten pernah minta tolong Winda mencarikan orang untuk membunuh Ayu. Tapi saat itu Winda menolak dan bilang, "Kenapa tidak cerai saja?" Marten bilang jika dia menceraikan Ayu, bisa-bisa dirinya dipecat dari dinas militer karena selama ini telah berselingkuh dengan Winda. Meskipun Winda bilang tidak apa-apa jika Marten dipecat, pria itu tidak setuju. Pada 7 April 2020, Praka Marten menelpon temannya Samaria. "Maria, saya mau habisi si Ayu, sudah buntu otakku." Samaria menjawab, "Ayo bang, yang penting abang sudah yakin, tapi jumpa dululah kita." Kemudian Marten menelpon kekasihnya Winda. "Win, abang mau habisi si Ayu." Winda menjawab, "Ayo bang." Esoknya 8 April mereka bertemu dan merencanakan pembunuhan Ayu. Marten menjelaskan pembagian tugas. Lalu keesokan hari 9 April 2020, Marten mendatangi sebuah bengkel las dan membeli sepotong besi sepanjang 50 cm. "Untuk apa?" tanya pemilik bengkel las. "Untuk berjaga-jaga kalau rumah kemasukan maling," jawab Praka Marten. Besi itu dia simpan di kardus mie instan lalu ditaruhnya di rumah seorang teman. Kemudian dia panggil Samaria dan Winda untuk datang ke rumah si teman dan menunjukkan potongan besi tersebut yang nantinya akan dipakai sebagai senjata untuk membunuh Ayu. "Nanti kalau saatnya tiba, kalian ambil besi ini di sini." Marten pun berpesan ke temannya, "Saya titip besi di sini ya, nanti kedua teman saya akan mengambilnya." Mereka pun pulang. Lalu pukul 7 malam, ketiganya kembali bertemu untuk meninjau lokasi pembunuhan. Awalnya Marten menyarankan untuk membunuh Ayu di dekat Hotel Rindu Alam. Namun Winda melarang, "Jangan bang, di sana terlalu ramai." Akhirnya dicapai kesepakatan. Pembunuhan akan dilakukan di tanjakan di Jalan Terminal Baru. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah masing-masing menunggu saat eksekusi tiba. Sementara itu, Ayu berada di rumah di asrama militer. Dia agak lega sebab perselisihan dengan si pelakor Winda sudah dibantu penyelesaiannya oleh kantor suaminya. Ayu telah melakukan semampunya dan memperingatkan agar sang suami Marten jangan berselingkuh lagi. Dan dirinya tidak main-main sebab suaminya adalah anggota TNI yang jika berselingkuh bisa dipecat dari dinas militer. Tadi pagi dia bersama Marten kembali menemui Serma Fernando. Kepada sang Serma, Ayu minta tolong agar pria itu minta Winda mengembalikan pakaian suaminya yang masih ada di rumah Winda. Menurut Marten, pakaiannya memang masih ada yang tertinggal di sana. Saat itu Ayu dan Marten juga meminjam uang koperasi dan Serma Fernando memberikan 3 juta rupiah. Senangnya Ayu, kini dia bisa membeli kasur. Dan kabar baik itu disampaikannya lewat SMS kepada temannya Matilda, sesama istri anggota yang juga tinggal di asrama militer Aek Habil. Tidak terasa hari beranjak malam, sudah pukul 9.30 malam. Marten yang sudah di rumah tiba-tiba bertanya,
"Azahra sudah tidur." Ayu menjawab, "Sudah bang, memangnya kenapa? Kita keluar yuk, jalan-jalan sebentar cari angin." "Loh, anak gimana?" "Gak apa-apa, sebentar saja," jawab Marten. Ayu menurut. Dia sempat mengirim SMS kepada teman sekaligus tetangganya Matilda yang mengatakan dirinya akan keluar dengan Marten dan titip anaknya Azahra yang ditinggal tidur di rumah. Di tengah gelap, Ayu dan Marten pergi berboncengan naik sepeda motor. Kurang lebih setengah jam kemudian, di jalan tanjakan yang sepi, sepeda motor yang dikemudikan Marten berjalan lambat. Tiba-tiba Ayu menjerit kesakitan. Ada yang memukul dirinya dari belakang. Sepeda motor oleng. Ayu dan Marten jatuh ke aspal. Ketika Marten bangkit, dia lihat Samaria dan Winda yang berboncengan dengan sepeda motor telah berdiri di dekat Ayu. Winda memegang sepotong besi yang tadi dihantamkannya ke kepala Ayu saat mereka membuntuti dari belakang. Marten segera menyambar besi itu lantas menghantamkannya 2 kali ke kepala Ayu. Wanita malang itu tersungkur di aspal. Tidak berdaya, tidak bergerak. Marten lalu mengambil HP dari kantong istrinya dan menyeret jasad sang istri ke semak-semak. Lalu dia lemparkan senjata pembunuh berupa potongan besi ke semak-semak. Setelah itu, trio pembunuh pergi meninggalkan jasad Ayu di tengah gelap. Matilda sebenarnya khawatir ketika malam-malam menerima SMS dari Ayu yang bilang dirinya pergi dengan Marten keluar dan meninggalkan anak mereka Azahra sendirian tidur di rumah. Apakah Ayu bertengkar lagi dengan Marten? Matilda tahu pernikahan Ayu dan Marten tidak harmonis sebab selain melakukan KDRT, Marten juga selingkuh. Karena khawatir setelah Ayu mengiriminya SMS, Matilda sempat mencoba menelpon temannya itu 2 kali, namun HP-nya tidak aktif. Hal itu kemudian disampaikan Matilda kepada temannya Romsina, juga sesama istri anggota yang tinggal di asrama militer. Namun setelah berpikir-pikir, mereka berpendapat mungkin Ayu dan Marten sedang bertengkar dan ingin bicara di luar rumah. Saat itu suami Matilda juga mengingatkan, "Sudah, jangan ikut campur. Paling mereka keluar hanya untuk beli makanan." Esoknya Jumat 10 April, Matilda kembali menghubungi HP Ayu. Tapi lagi-lagi HP tidak aktif. "Di mana Ayu?" Hal itu kembali disampaikannya kepada Romsina yang bilang, "Mungkin HP-nya mati, lagi di charge. Jangan diganggu, kan hari libur." Tapi hingga Sabtu 11 April 2020, HP Ayu tidak aktif juga. Akhirnya Matilda dan beberapa istri anggota lainnya melaporkan hal itu kepada Serma Fernando. Ayu hilang, HP-nya dihubungi berkali-kali tidak aktif. Serma Fernando lalu melaporkan hal itu kepada atasannya yang menyuruhnya menanyai Marten. Tapi saat ditanya, Marten bilang dia tidak tahu Ayu pergi kemana. Sementara itu Ratna, ibu Ayu yang tinggal di Bandung, sudah menerima kabar hilangnya Ayu. Si ibu berkali-kali mencoba menghubungi HP anaknya, tapi nihil. Ketika dia menghubungi Marten dan menanyakan keberadaan Ayu, pria itu dengan tenang menjawab, "Ayu nggak pulang-pulang, nggak tahu kemana." Ratna langsung curiga hilangnya Ayu ada sangkut pautnya dengan Marten, sebab pada 7 April lewat HP Ayu pernah bilang, "Mama, kalau saya ada apa-apa, pasti si abang yang bikin." Saat itu Ratna menjawab, "Ya udah, Eneng hati-hati, jaga jarak." Setelah berembuk dengan suaminya Kopka Sumarianto yang kebetulan saat itu sedang tugas di Lombok, Ratna pun datang ke markas polisi militer di Sibolga dan langsung melaporkan hilangnya Ayu. Sementara itu sejak menerima laporan dari ibu-ibu asrama tentang hilangnya Ayu, petugas telah memulai investigasi. Mereka menanyai teman-teman Ayu, termasuk sang suami Praka Marten. Tapi tak seorang pun tahu keberadaan Ayu. Waktu terus berlalu dan investigasi masih berlanjut. Namun Ayu tidak kunjung ditemukan. Petugas menemukan dompet Ayu di rumah. Sangat mencurigakan. Sebab jika menurut Marten Ayu pergi, mengapa wanita itu tidak membawa dompetnya? Petugas kemudian mendatangi kantor Grapari Sibolga dan minta agar nomor HP Ayu dan Marten dicek. Nah, dari sini tampak pada tanggal hilangnya Ayu 9 April 2020, Marten banyak melakukan komunikasi dengan 2 nomor HP yang kemudian diketahui milik Samaria dan Winda. Kedua wanita itu pun diinterogasi. Ketika dicecar dengan berbagai pertanyaan, pertahanan keduanya runtuh dan pengakuan pun meluncur.
Mereka membantu Marten membunuh Ayu. Petugas segera meringkus Praka Marten yang tidak berkutik dan mengakui benar dia telah membunuh Ayu dengan bantuan Samaria dan Winda kekasihnya. Pada 20 Mei 2020, berdasarkan informasi dari Marten, petugas pun menuju TKP dan di sana menemukan korban dan senjata pembunuh berupa potongan besi sepanjang 50 cm. Tes DNA menunjukkan benar korban yang ditemukan adalah Ayu. Persidangan kasus pembunuhan Ayu Restari digelar di Pengadilan Militer Medan. Jaksa penuntut umum menuntut Praka Marten hukuman mati atas pembunuhan berencana. Namun majelis hakim memutuskan vonis lebih ringan, yakni 20 tahun dan dipecat dari dinas militer. Alasannya karena Marten mengaku bersalah dan memohon diberi kesempatan hidup. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan Azahra, anak Marten yang berusia 7 tahun, sudah kehilangan ibu. Marten tidak terima dan mengajukan banding. Namun sial baginya, di tingkat banding vonisnya malah lebih berat, penjara seumur hidup. Sementara itu, Samaria dan Winda masing-masing divonis 17 tahun. Mengapa Samaria mau saja ikut membantu membunuh Ayu? Wanita itu mengatakan karena dia sahabat Winda. Selain itu karena dirinya juga mendapat upah 2,5 juta rupiah. Lalu mengapa Winda tega membunuh Ayu? Sebab katanya dia terlanjur cinta dengan Praka Marten dan ingin bersamanya selamanya. Selain itu dia juga sakit hati pada tindakan Ayu yang main labrak datang ke kantornya mempermalukan dirinya. Bagaimana dengan Marten? Apa motifnya membunuh istrinya? Sudah jelas untuk memuluskan hubungan cintanya dengan Winda. Tapi ternyata tak cuma itu. Menurut pengakuan Marten, sejak awal dia memang sudah sakit hati dengan Ayu sebab setiap ada masalah Ayu selalu melaporkan dirinya ke markas atau komandannya. Waktu dulu saat pacaran di Bandung, Marten menghamili Ayu. Ayu bersama orang tuanya kemudian mendatangi Komandan Marten dan melaporkan pemuda itu serta minta pertanggungjawaban. Sang komandan lalu memerintahkan Marten menikahi Ayu. Marten tidak berkutik dan dengan terpaksa menikahi Ayu. Sejak awal pernikahan itu tidak bahagia, meskipun kemudian anak mereka lahir. Saat tugas di Sibolga, Marten mulai main api dan selingkuh dengan Winda. Ayu yang tidak terima melaporkan ulah minus suaminya itu ke markas. Demikian juga setiap ada masalah rumah tangga menurut Marten, Ayu langsung melaporkan dirinya. Akumulasi dari semua inilah yang akhirnya menurut Marten bikin buntu otaknya sehingga memutuskan membunuh istrinya. Akibatnya Azahra kehilangan sang ibu selamanya dan harus rela berpisah dengan si ayah yang mendekam di buis umur hidup. Azahra diasuh oleh kakek dan neneknya dari pihak ibu. Ayu Restari dimakamkan dalam keadaan yang sangat menyedihkan, sebab ketika ditemukan kurang lebih 40 hari setelah dinyatakan hilang, yang tinggal hanya tengkorak dan 61 tulang belulang yang mengering dan berserakan. Sungguh tragis. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.